selamat sore sahabat Hermina, Rumah Sakit Balikpapan. Jumpa lagi bersama saya Bidan Novli di podcast Rumah Sakit Hermina Balikpapan. Pada sore hari ini, saya tidak sendiri, saya ada bersama dengan Bidan Rica, senior saya. Bidan Rica merupakan MPP di Rumah Sakit Hermina Balikpapan. Selamat sore Kak Rica. Selamat sore Mbak Novi, alhamdulillah sehat. Untuk sore hari ini, episode yang akan kita bahas adalah tentang kanker leher rahim atau yang biasa kita kenal ya dengan kanker serviks. Nah, untuk narasumber pada sore hari ini ada dokter yang sudah tidak asing lagi di Rumah Sakit Hermina Balikpapan ya, sangat dikenal dengan baik, ramah, dan merupakan dokter full timer kita di Rumah Sakit Hermina Balikpapan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Dokter Ida. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Dok? Alhamdulillah baik. Mbak Novi gimana? Alhamdulillah sehat dokter. Dokter, izinnya Dok, kita sore hari ini kan temanya tentang kanker serviks ya Dok ya. Mungkin nanti saya dengan Kak Rica akan bertanya perihal kanker serviks ya Dok. Iya dokter. Dimana mungkin selama ini kan banyak ya dok ya pasien-pasien datang ke Rumah Sakit Hermina, sahabat-sahabat Hermina pada bertanya nih, datang dengan keluhan seperti ini, terus mereka bertanya-tanya seperti ini, apa sih kanker mulut rahim itu, apa sih yang menyebabkan terjadinya penyakit tersebut. Nah itu dokter, jadi mungkin di sini kita bisa kupas ya dok ya, setidaknya kita bisa sharing nih di sini terkait tentang masalah kanker serviks ini dokter. Mungkin yang pertama ini dulu ya, selalu dengan kata apa itu. Iya betul dokter. Definisi, pengertian. Jadi kalau pengertiannya sih kanker mulut rahim. Kanker sendiri itu adalah tumor, jadi benjolan yang tidak normal pada tubuh yang sifatnya ganas. Jadi tumor sendiri ada dua, jinak dan ganas. Kalau jinak itu dia tidak menyebar, jadi hanya terfokus di organ situ saja. Tapi kalau ganas dia bisa menyebar kemana-mana. Nah itu istilah kanker. Kemudian mulut rahim sendiri, kadang ada yang bilang leher rahim. Itu posisinya itu antara rongga rahim dengan vagina. Nah itu. Jadi kalau untuk hubungan suami istri nggak sampai kena ke mulut rahim, hanya sampai vagina kan ya. Iya dokter. Nah itu. Jadi kanker mulut rahim, kanker leher rahim, kanker serviks itu adalah tumor ganas yang mengenai bagian mulut rahim itu. Jadi kemudian kalau untuk penyebabnya, nah ini dari waktu saya sekolah dulu itu masih belum ditemukan penyebab pastinya. Yang ada itu faktor resiko. Iya dulu. Tapi kemudian sekitar tahun mungkin 2005 atau 2004 itu sudah ditemukan penyebab pastinya. Itu ternyata adalah HPV. Human papilloma virus. Jadi human HPV ya, human manusia. Kemudian papilloma itu artinya virusnya ini menyebabkan, kalau mengenai kita itu menyebabkan tumbuhnya benjolan-benjolan kecil, papil. Kemudian virus ya, karena dia virus itu. Human papilloma virus. Kemudian human papilloma virus ini sendiri banyak strain. Strain itu mungkin kalau kita umpamakan ya, kalau virusnya HPV itu mungkin kayak kita manusia ini satu spesies Homo sapien kan ya. Tapi kalau strain itu seperti suku bangsa. Jadi suku bangsanya. Nah itu human papilloma virus yang sudah dideteksi itu ada ratusan jenis, ratusan strain. Kemudian yang menyerang untuk terjadinya kanker mulut rahim sendiri hanya belasan. Jadi kemudian yang betul-betul paling banyak menyerang itu hanya ada 2 strain. Jadi strain 16 dan strain 18. Itu 2 strain ini bertanggung jawab terhadap terjadinya 70% dari kanker serviks, kanker mulut rahim. Yang 30% lagi itu disebabkan oleh belasan strain yang lain. Jadi
kanker mulut rahim itu berarti ini ya dok ya, penyebabnya itu awalnya dulu kan nggak tahu, sekarang sudah mulai ada faktor resikonya itu. Sama ini dokter, biasa kan pasti bertanya-tanya tuh gejalanya apa sih dok biasanya kalau pasien-pasien yang akan mengalami kanker mulut rahim tersebut atau serviks itu dokter. Jadi kalau gejala itu yang dirasakan oleh pasien. Iya betul. Itu istilah ya. Jadi yang dirasakan oleh pasien pertama yang paling sering itu adalah perdarahan setelah hubungan, atau bahasanya Inggrisnya itu postcoital bleeding. Nah itu. Nah, jadi kalau sahabat-sahabat Hermina ada yang merasakan keluhan itu, sebaiknya langsung periksa. Memang pemeriksaannya mungkin nggak nyaman ya, jadi dokter. Posisi seperti melahirkan, ya, betul, dokter. Tapi kita mau nggak mau melakukan itu karena hal seperti itu tuh nggak terlihat dengan USG. USG transvaginal pun, USG yang lewat vagina pun nggak akan bisa melihat. Jadi memang nanti posisinya seperti melahirkan, kemudian nanti memang akan pakai alat seperti cocor bebek. Kenapa seperti itu? Karena mulut rahim kita itu posisinya di dalam. Beda sama alat kelamin pria di luar. Kalau di luar kan tinggal dilihat aja ya. Kalau di dalam mau nggak mau ya kita tetap melihat. Cuman kalau di dalam cara lihatnya gimana? Kalau sahabat-sahabat Hermina lihat kan nggak kelihatan apa-apa dari luar itu ya. Mau nggak mau kita harus pakai cocor bebek, dibuka baru kelihatan mulut rahimnya. Nah dari situ nanti kita deteksi perdarahannya dari mana. Jadi kalau bisa, misalnya ada keluhan perdarahan setelah hubungan, kontrolnya itu segera saat ada gejala itu. Jadi jangan malu nanti masih berdarah, nanti dokternya risih gini, saya risih, nanti aja nunggu bersih dulu, jangan. Jadi perdarahan setelah hubungan sendiri nggak melulu karena kanker mulut rahim, tapi bisa karena memang ada lecet atau karena yang paling sering itu justru selain kanker mulut rahim itu ada luka. Jadi istilah kami straddle injury. Nah itu dideteksinya, dilihatnya ya waktu saat gejala itu muncul. Itu kalau gejala nggak usah takut, nggak usah risih, baik ke dokter kandungan laki perempuan, karena kan kami profesional ya, jadi istilahnya kami hanya betul-betul melihat yang memang perlu dilihat. Jadi kalau memang keluhannya di daerah situ ya mau nggak mau kita cari di daerah situ. Gitu. Dan itu nggak semuanya bisa kelihatan dari USG gitu. Betul. Mau nggak mau ada yang harus dilihat dengan mata biasa. Betul. Tapi dok, kalau misalnya keputihan, nah kadang kan ada teman-teman sahabat Hermina suka bertanya, keputihan itu termasuk nggak sih dok tanda gejalanya atau pasien itu akan mengalami penyakit tersebut dokter? Iya bisa. Jadi kalau awal-awal terkena bisa. Jadi memang untuk memastikan kontrol aja. Nanti kita pastikan kan keputihannya. Biasanya sih kita lihatnya pakai tes IVA, pakai yang inspeksi visual itu. Jadi pakai asam asetat. Sekaligus itu untuk membersihkan keputihannya kan. Jadi kayak mulut rahimnya, leher rahimnya itu dibilas pakai cairan itu. Nah nanti kelihatan. Kalau misalnya ada sel-sel yang sudah berubah sifat, dia menjadi ganas, nanti penampakannya itu kelihatan berbeda dengan yang sehat. Nah itu. Jadi kalau ada keputihan yang nggak normal, langsung kontrol. Iya. Tapi sebetulnya jarang sih. Yang paling sering keluhannya itu perdarahan setelah hubungan itu. Oke, jadi teman sahabat Hermina, kalau misalnya ada keluhan nih, langsung ya datang ke dokter spesialis obgyn nih. Nggak perlu takut mau dokter obgynnya perempuan atau laki-laki. Yuk kita kenali tanda dan gejala di awalnya ya, supaya bisa mencegah tidak menjadi lebih parah ya mungkin ya dok ya. Itu. Jadi nggak jadi stadium lanjut. Betul kayak dokter. Gitu. Soalnya kanker mulut rahim sendiri kalau masih awal, betul-betul awal, jadi dia hanya mengenai di sekitar mulut rahim, belum sampai ke organ lain, itu bisa hanya dengan operasi. Jadi begitu operasinya memang yang melakukan bukan dokter obgyn umum ya, ada dokter obgyn namanya subspesialis onkologi.
Jadi kami kan spesialis itu dari dokter umum belajar lagi, mendalami ilmu kebidanan dan kandungan. Nah, dari kami ini ada yang belajar lagi untuk mendalami hal-hal tertentu, namanya subspesialis itu. Nah, kalau subspesialis onkologi itu mendalami tentang masalah tumor. Nah, biasanya operasi beliau, kemudian nanti yang diangkat selain rahim, indung telur, saluran telur, juga ini kelenjar getah bening di sekitar panggul. Karena menyebarnya kanker rata-rata dari kelenjar getah bening itu. Nah, jadi operasi itu dibersihkan semua, biasanya sudah sembuh. Jadi kalau sampai kanker mulut rahim stadium 1A saja, kalau berhasil dioperasi dia bisa sembuh. Itu angka, istilah kami 5 year survival rate. Jadi angka survive selama 5 tahun pertama itu bisa 90%. Jadi kan bagus sekali. Iya, betul. Lebih cepat Iya, dideteksi. Betul. Dan sahabat Hermina, ya mudah-mudahan ada. Tapi kalau misalnya ada yang terkena dan sudah stadium 1 disarankan operasi, sebaiknya operasi. Karena kalau makin ditunda, istilahnya gak usah nunggu terlalu lama ya. Nunda 1 bulan, 2 bulan itu bisa menyebar kemana-mana nanti. Sayang sekali. Jadi begitu dari dokternya, Bu, ini sebaiknya operasi, sebaiknya dituruti saja. Iya dokter. Iya, dapat ilmu lagi nih sahabat-sahabat Hermina ya. Oke, ini dokter. Potensi-potensi apa sih dok yang bisa menyebabkan kanker rahim itu dok? Misalnya karena apa sih itu dokter? Kalau dari WHO sendiri sih menengarai kalau HPV ini penyakit menular seksual. Jadi selain menyebabkan kanker mulut rahim, ada HPV strain tertentu itu menyebabkan kutil kelamin. Dua-duanya ini dari HPV. Nah, HPV sendiri itu ditularkan ya dari hubungan penyakit menular seksual. Hubungan suami istri. Jadi yang disarankan itu ya terutama kalau penyakit menular seksual semua ya, kan banyak ya, ada hepatitis B, ya, ada betul, sifilis, ada gonore, ya. Kalau untuk KB pakai kondom gitu, disarankannya pakai kondom. Kemudian ya ABC tetap dari dari WHO ABC, abstinensia. Jadi jangan melakukan hubungan suami istri selain dari pasangan yang sah. Betul. Ya, betul. Kemudian B itu di bagian be faithful. Abstinensia itu tidak hubungan suami istri sama sekali, terutama untuk yang belum menikah ya. Kemudian be faithful itu setia. Kemudian C kondom. ABC. Kalau penyakit menular seksual dari WHO sampai sekarang pencegahannya ABC ya dok ya. Oke. Mungkin ada lagi tambahan dari Mbak Novi. Terus ini dok, misalnya nih kan untuk pencegahannya dokter. Jadi kan untuk penyebabnya apa gitu. Sekarang untuk kayak kita mencegah sebelum terjadi, ada nggak sih dok? Iya. Kalau pencegahan sih kita kalau dari medis pencegahan itu selalu 3, primer, sekunder, tersier. Primer itu sebelum terjadi penyakit, yang ditanyakan Mbak Novi ya. Kemudian sekunder itu saat terjadi penyakit. Tersier itu mencegah supaya penyakitnya nggak makin ganas. 3 itu. Jadi kalau pencegahan primer itu batuk. Iya dokter, nggak apa-apa dokter. Jadi primer itu mencegah sebelum terjadi penyakit. Karena kita sudah tahu HPV itu penyakit menular seksual, itu bisa diterapkan dari WHO, itu ABC. Kemudian yang kedua, sekarang sudah ada vaksin. Tapi vaksin ini dia itu sampai sekarang hanya bisa untuk strain 16-18. Kan ada vaksin yang sampai quadrivalen ya, jadi sampai strainnya 4 ini juga dia tetap 16-18. Jadi yang 2 lagi ini untuk yang kutil kelamin, jadi tetap melindungi hanya 70%.
Jadi kita nggak bisa mengandalkan hanya vaksin. Disarankan vaksin, soalnya mencegah 70% itu kan lumayan buat safety ya, betul. Safety banget. Nah itu. Kemudian kalau disarankan vaksin sendiri sekarang rata-rata dilakukan pada bulan ke-0, bulan ke-1 atau kedua, yang dosis kedua, sama bulan ke-6. Jadi kalau misalnya kita suntik bulan Maret, ini kan Maret ya sekarang, nah nanti suntik yang kedua itu bisa bulan Mei atau April, kemudian suntik yang ketiga nanti berarti bulan September. Setelah itu selesai. Sampai sekarang dari penelitian belum perlu dilakukan booster. Jadi sementara 3 itu. 3 kali saja ya dok ya. 3 kali. Okay. Nah ini dari Perhimpunan Onkologi Ginekologi kan kami ada yang dokter-dokter yang subspesialis onkologi itu mereka punya himpunan. Nah itu sedang ini ya negosiasi ke pemerintah supaya paling enggak vaksin ini dijadikan vaksin wajib. Nah ya, jadi diwajibkan ke semua wanita mulai umur 9 tahun. Nah setahu saya di Jawa di beberapa tempat sudah diberlakukan. Jadi cuman dua dosis. Dosis pertama kelas 5 SD, dosis kedua kelas 6 SD. Itu semua. Cuman ya itu kita harus ingat itu hanya 70%. Nah yang 30%-nya gimana? Yang 30%-nya itu kita lakukan deteksi dini kanker mulut rahim. Jadi dikatakan deteksi dini karena itu dilakukan supaya kita mengetahui kanker mulut rahim sebelum terjadi, istilahnya pra-kanker itu kita sudah bisa deteksi. Itu yang paling terkenal mungkin pap smear. Oh iya, pap smear dokter, betul. Pap smear itu. Pap smear sendiri itu dilakukan syarat-syaratnya yang paling sering itu diminta 1 pekan setelah haid bersih, 2 hari sebelumnya jangan berhubungan. Maksudnya supaya mulut rahimnya nggak terganggu ya. Jadi kita betul-betul bisa ngambil sel-sel mulut rahimnya. Kalau pada wanita yang tidak haid, entah mungkin karena menyusui atau karena KB atau karena menopause, itu bisa sewaktu-waktu asalkan 2 hari sebelumnya tidak berhubungan. Kalau pap smear bisa ya kita ini bisa. Iya, dan hasilnya cepat. Cuman berapa? 3 hari ya? 3 hari udah langsung ada hasilnya. Beritahu nanti lewat WhatsApp. Nantinya kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh datang untuk konsul lagi ya. Baik dokter. Kemudian satu lagi yang ini yang kayaknya sudah diberlakukan sih oleh pemerintah di puskesmas yang IVA. Oh iya, IVA dokter, Infeksi betul. Visual Aid. Ini saya betul-betul berterima kasih pada Dinas Kesehatan Kota Balikpapan soalnya karena IVA ini banyak ditemukan kasus yang istilahnya kita harapkan ya masih fase stadium dini. Jadi saya beberapa kali dapat rujukan dari puskesmas dengan hasil IVA yang positif. Nah kami dari dokter spesialis obgyn ya menindaklanjuti, biasanya kita lakukan biopsi. Jadi di bagian mulut rahim yang diberi asam asetat yang mencurigakan itu kita ambil, kemudian kita kirimkan ke laboratorium patologi anatomi, nanti dilihatkan betulkah ini kanker, dan rata-rata memang iya. Jadi memang IVA ini terbukti secara kesehatan public health ya. Jadi kesehatan publik itu cara yang murah dan akurasinya lumayan tinggi. Jadi itu. Kemudian kalau yang paling canggih itu cek DNA dari HPV-nya. Iya, ada. Terus sampai DNA juga ini itu biasanya dikombinasi juga sama pap smear, tapi pap smear-nya itu yang berbasis cairan. Nah, kalau dari penelitian 2 cara ini DNA HPV sama SSBC istilahnya ya, sitologi serviks berbasis cairan, kalau diperiksakan akurasinya sampai 100%. Dan kalau negatif dua-duanya dari pasien bisa disarankan itu cukup kontrol 3-5 tahun ke depan gitu. Karena HPV kalau nyerang dia nggak langsung bikin kanker. Nah, memang kanker kalau begitu terjadi cepat menyebarnya. Tapi kejadian mulai dari infeksi HPV sampai terjadi kanker itu lama. Bisa sampai belasan, 15 tahun. Jadi kalau ada
pasien datang umur 50 tahun, dia terjadi kanker, ya kita bisa mengira-ngira dia pertama kali kena HPV, terinfeksi HPV itu 15 tahun sebelumnya kurang lebih. Gitu. Kalau dia umur 35 ya berarti ya umur 20 dia mulai kena kayak gitu. Oke, Dok. Iya. Terus nih Dok, selama ini ya dokter pernah menemukan pasien yang terkena kanker cervix itu keluhan yang maksudnya masih ringan itu gimana ya Dok? Paling ringan perdarahan setelah hubungan. Oh iya Dok. Terus kalau misalnya biasanya kan kadang dianggap oh ini cuman kayak haidnya nggak bersih kayak gitu ya, haid betul Dok, sisa, masih flek-flek gitu ya Dok dibiarkan, ya. terus Betul. kankernya berlanjut. Nah kalau yang berlanjut biasanya mulailah keluhan keluar keputihan berbau. Itu dari organ mulut rahim yang mulai mati. Karena kan kanker itu bikin sel-sel normal itu mati. Nah itu baunya itu busuk, khas. Jadi kemudian keluhan berikutnya kalau sudah nyebar kemana-mana mulai nyeri daerah manggul. Nah itu. Menyebar ya Dok? Iya. Nah kalau sudah ada keluhan seperti itu, terus nanti keluar cairan berbau nggak enak, itu biasanya rata-rata sudah stadium 3 kadang. Tapi ya untuk memastikan tetap harus periksa. untuk menegakkan stadium pun, menegakkan stadium sama menentukan terapinya apa itu yang menentukan bukan kami dokter obgyn umum, tapi dokter yang spesialis tadi itu dari onkologi itu ya. Nah, alhamdulillah di Balikpapan sudah ada. Ya, kalau dulu kan harus rujuk ke Samarinda, betul ya Dok. Sekarang di bawah sudah ada ya Dok ya. Jadi udah nggak jauh-jauh lagi kalau mau ngerujuk ya Dok ya. Kalau untuk kita rumah sakit Hermina juga udah bisa cek yang DNA itu nggak Dok? Bisa sih, kita bisa kerjasama sama laboratorium yang dia bisa ngecek. Bisa. Dikirim, diambil. Jadi sampelnya diambil di Hermina, nanti hasilnya juga bisa diambil di Hermina. Oke, dokter. Jadi alhamdulillah udah ada kemudahan ya. Iya. Dokter, saya ingin tanya, saya tertarik sama yang tadi kita bahas ya Dok, untuk yang vaksin di HPV di Jawa kan udah gratis ya Dok, program dari pemerintah. program pemerintah gitu. Nah ini kan untuk yang mendapatkan vaksin berarti udah bisa dari usia sekolah ya Dok? Iya, 9 tahun. Apakah ada persyaratan gitu Dok kalau Nggak. misalnya? Oh nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau yang sudah nikah memang kita sarankan kan pap smear dulu. Oh iya, pap smear dulu Dok. HPV DNA dulu untuk memastikan kalau memang belum ada di tubuhnya itu belum ada virusnya ini. Nah, nanti kalau sudah memang nggak ada baru vaksin. Tapi kalau anak-anak 9 tahun biasanya kita langsung. Berarti nggak ada tes-tes apapun, langsung divaksin ya Dok jadi ya. ya mirip kayak imunisasi di bias. Oh ya, bias betul dokter. Semoga kita bisa ya Dok ya menyusul. Iya, insya Allah. Harusnya tahun 2023 ini sih saya dengar. Saya ingat saya pokoknya sebelum selesai 2024 itu. Berarti di Balikpapan nanti akan ada ini ya Dok ya, seperti di Jawa ya. Semoga harapannya kita tunggu. di Balikpapan bisa langsung segera seperti kayak di Jawa ya teman-teman. Mungkin ini Dok, saya mau bertanya, semisal nih Dok, ada pasien mungkin ada gejala nih sudah mengarah ke kanker serviks ya Dok ya. Terus itu apakah berpengaruh ya Dok? Kira-kira pasien tersebut akan mengalami kemandulan atau nanti akan mengalami gangguan menstruasi nggak Dok? Kalau pasien-pasien seperti itu? Berarti tidak ada ya Dok yang seperti itu? Bisa hamil. Tetap ya Dok? Iya, jadi kalau dia nggak pakai KB apapun, terus dia hubungan pas sel telurnya keluar ya bisa hamil. Oke dokter. Dan untuk persalinan selama masih stadium dini tetap bisa lahir spontan. Berarti vagina, jadi nggak harus operasi. Baik dokter. Berarti kan kalau misalnya takutnya pasien dengan positif nih diagnosanya seperti itu, terus tuh pasien hamil, takutnya aja kan ada beberapa pasien sudah ini ya mikirnya, aduh ini aku lahirnya gimana, takutnya nanti kenapa sama anak saya nih. Nah seperti itu dokter. Baik dok, misal lagi nih dok, pasien nih udah pernah nih terkena kanker serviks, terus pasiennya mengalami udah melakukan pengobatan ya dok ya, pengobatan alhamdulillah dinyatakan sembuh nih dokter. Itu kira-kira bisa terkena lagi nggak sih dok pasien tersebut dok untuk kanker serviks dokter? Sampai saat ini sih
remisi ya berarti ya? Iya dok, remisi. Remisi enggak? Setahu saya enggak. Yang ada itu yang penyakit lamanya memang belum tuntas. Oh ya, jadi penyebab kematian ya, penyebab kematian bukan karena aja. Iya, tapi secara medis untuk kanker mulut rahim ini penyebab kematiannya bukan kanker mulut rahim. Jadi mau dia kan nanti gejalanya kalau sudah parah itu dia akan berdarah, gumpalan-gumpalan, itu yang terjadi paling dia nanti anemia, kurang darah, nanti kita transfusi kayak gitu. Nah, penyebab kematiannya yang paling sering itu justru dari ginjal. Fungsi ginjalnya dok. Jadi kanker tadi saya sebutkan kalau kanker mulut rahim ini kalau sudah stadium lanjut dia akan nyebar kemana-mana, ke panggul, termasuk salah satunya itu ke saluran kemih namanya ureter. Kan ada dua ya, ada ginjal ke saluran ke kandung kemih, kemudian dari kandung kemih ke lubang kemih yang di luar. Nah ini yang terkena itu yang di bagian dalam yang dari ginjal ke kandung kemih. Itu nanti kankernya menyebar ke situ sampai dia membuntu. Jadi urin yang dari ginjal nggak bisa dikeluarkan lewat kandung kemih. Nah akhirnya terjadilah kembali reflux urinnya itu ke ginjal dan terjadi gagal ginjal. Nah kalau sudah gagal ginjal itu yang akhirnya komplikasinya ke arah kematian. Jadi kalau kankernya sendiri enggak. Nah makanya pada kanker mulut rahim yang sudah stadium lanjut yang nggak bisa dioperasi, kadang dari dokternya itu menyarankan untuk pasang kayak selang, ya. Jadi kalau misalnya sudah terjadi penyebaran kankernya ke saluran kemih yang antara ginjal ke kandung kemih, itu biasanya kita kerjasama dengan dokter spesialis urologi untuk memasang semacam kateter supaya aliran urinnya tetap lancar. Iya, jadi untuk gagal ginjalnya bisa diminimalisir, gitu. Sama ini dok, mau bertanya lagi. Ini pasti banyak nih sahabat-sahabat Hermina ya yang bertanya-tanya pada pasien yang menggunakan KB IUD nih. Kadang kan ada beberapa orang mitosnya nanti karena pakai IUD nih bisa menyebabkan kanker mulut rahim nih dok. Nah kira-kira itu betul nggak sih dok? Karena pemakaian KB IUD bisa menyebabkan gejala mengarah ke kanker serviks gitu dokter? Sebetulnya enggak sih ya. Kalau kanker mulut rahim itu tadi sudah kita bahas penyebabnya itu adalah virus. Sedangkan IUD sendiri pasti steril, benda steril dipasang di dalam rahim. Jadi sebetulnya nggak ada kaitannya antara pemakaian IUD dengan kejadian kanker mulut rahim. Misalnya kalaupun terjadi kanker mulut rahim, apakah IUD-nya menyebabkan kanker mulut rahimnya makin memberat? Itu enggak juga. Itu karena murni dari perjalanan penyakitnya sendiri. Berarti murni karena penyakit virusnya ini ya dok ya, bukan karena dari pemakaian IUD-nya itu ya dok ya. Saya begini ya dok, mungkin terakhir ya dokter ya, ada pesan atau kesimpulan dari episode kita kali ini dokter perihal kanker serviks. Iya, jadi penyakit apapun itu ini ya, apa yang penting itu adalah pencegahan. Jadi jangan sampai kita terkena penyakit itu, penyakit apapun. Jadi untuk pencegahan kanker mulut rahim ini tadi sudah saya sebutkan, yang pertama itu bisa dilakukan vaksin. Kemudian yang kedua, deteksi dini kanker mulut rahim itu. Jadi meskipun sudah vaksin, tetap harus dilakukan deteksi dini kanker mulut rahim. Bisa dengan pilihan pap smear, minimal IVA di puskesmas, minimal itu sudah. Itu untuk semua kalangan masyarakat bisa. Kemudian yang ketiga, yang lebih canggih ya istilahnya, lebih akurat dilakukan ini pendeteksian virus HPV DNA-nya itu dengan SSBC itu. Baik, kalau untuk dari saya, yuk sahabat Hermina nih, tadi udah dijelaskan dengan dokter Ida. Sekarang kita kan ada program nih, IVA di puskesmas, pap smear di rumah sakit atau di tempat pelayanan laboratorium yang ada di Balikpapan. Yuk bisa nih teman-teman semuanya itu melakukan pencegahan seperti pemeriksaan dini ya. Tadi yang disebutkan dengan dokter Ida, pemeriksaan IVA, terus itu juga ada melakukan pap smear, dan yang ini nih, jadi jangan berpikir
karena pemakaian bla 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 itu akan menyebabkan kanker serviks ya dok ya. Jadi intinya yang udah dijelaskan dari dokter Ida, di sini kita sudah dapatkan ilmu lagi, dapat masukan. Jadi supaya sahabat-sahabat Hermina bisa nih melakukan deteksi dini sedari awal gitu. Baik dokter, tidak terasa ya dok ya waktunya. Saya ucapkan banyak terima kasih Iya, buat Kak sama-sama, Rica Mbak udah Novi. nemenin saya ya. Kakak Rica ini dan senior. Oh iya. Makasih ya Kak. Sudah ada sebelum Hermina ada. Ya nanti untuk podcast selanjutnya ini ya Kak ya, teman-teman lagi. Oh boleh Mbak lagi Novi. ya. Ya terima kasih banyak juga dokter Ida atas waktunya siang hari ini ya dokter. Terima kasih juga atas ilmunya, atas masukannya juga untuk hari ini dokter. Sehat selalu buat dokter Ida Iya, dan keluarga sehat ya. selalu. Sahabat Hermina sehat Semangat selalu. semuanya kita ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih buat semuanya. Sekian podcast Hermina Balikpapan pada sore hari ini. Sampai bertemu lagi dalam episode selanjutnya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore.